ada ketegangan antara dua tokoh penting, Luhut Binsar Panjaitan, Ketua Dewan Ekonomi Nasional, dan Menteri Keuangan, Purbaya Yudisadewa. Apa yang mereka perdebatkan? Uang, tentu saja. Dan jumlahnya tidak main-main, 50 triliun rupiah. Pak Luhut mengusulkan agar pemerintah menyuntikkan dana segar sebesar 50 triliun rupiah ke Indonesia Investment Authority atau INA. INA ini adalah lembaga pengelola investasi negara kita, semacam celengan raksasa yang diharapkan bisa menarik modal asing dan menggerakkan roda ekonomi nasional. Dengan suntikan dana ini setiap tahun, Pak Luhut optimis aset INA bisa meroket hingga 1.000 triliun rupiah dalam 5 tahun ke depan. Sebuah visi yang sangat ambisius, bukan? Namun, disinilah drama dimulai. Menteri Keuangan, Pak Purbaya, punya pandangan yang berbeda. Bahkan, cenderung skeptis. Beliau khawatir, dana sebesar itu tidak akan benar-benar mengalir ke sektor real seperti membangun pabrik atau infrastruktur, tapi malah parkir di instrumen utang, seperti obligasi. Dengan kata lain, uangnya hanya berputar di atas kertas. Saya nggak mau kasih uang ke sana, nanti uangnya dibelikan bond lagi. Buat apa? Begitu kira-kira ucapan tegas beliau. Pak Purbaya menyoroti bahwa sebagian besar dana INA yang ada saat ini, yang jumlahnya sudah mencapai sekitar 70 triliun, juga ditempatkan di obligasi. Beliau tidak mau menambah dana jika polanya masih sama. Menurutnya, tujuan utama INA sebagai Sovereign Wealth Fund adalah mengundang investor asing untuk berinvestasi di proyek-proyek nyata di Indonesia, bukan sekadar menjadi pengelola dana pasif. Jadi, beliau menantang INA untuk membuktikan efektivitasnya terlebih dahulu sebelum meminta dana tambahan. Polemik ini pun menjadi sorotan publik. Di satu sisi, ada harapan besar dari visi Pak Luhut untuk menjadikan INA sebagai magnet investasi global yang kuat. Di sisi lain, ada kekhawatiran yang masuk akal dari Pak Purbaya bahwa uang rakyat harus dipastikan benar-benar bekerja untuk ekonomi nyata, bukan hanya memperkaya portofolio investasi di pasar keuangan. Jadi, pertanyaannya sekarang, apakah suntikan dana 50 triliun ini akan menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi, atau justru hanya akan menjadi angka-angka di atas kertas? Ini adalah perdebatan krusial yang akan menentukan arah investasi negara kita ke depan. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian setuju dengan optimisme Pak Luhut, atau lebih sejalan dengan kehoti-hation Pak Purbaya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Ada ketegangan antara dua tokoh penting, Luhut Binsar Panjaitan, Ketua Dewan Ekonomi Nasional, dan Menteri Keuangan, Purbaya Yudisadewa. Apa yang mereka perdebatkan? Uang, tentu saja. Dan jumlahnya tidak main-main, 50 triliun rupiah. Pak Luhut mengusulkan agar pemerintah menyuntikkan dana segar sebesar 50 triliun rupiah ke Indonesia Investment Authority atau INA. INA ini adalah lembaga pengelola investasi negara kita, semacam celengan raksasa yang diharapkan bisa menarik modal asing dan menggerakkan roda ekonomi nasional. Dengan suntikan dana ini setiap tahun, Pak Luhut optimis aset INA bisa meroket hingga 1.000 triliun rupiah dalam 5 tahun ke depan. Sebuah visi yang sangat ambisius, bukan? Namun, disinilah drama dimulai. Menteri Keuangan, Pak Purbaya, punya pandangan yang berbeda. Bahkan, cenderung skeptis. Beliau khawatir, dana sebesar itu tidak akan benar-benar mengalir ke sektor real seperti membangun pabrik atau infrastruktur, tapi malah parkir di instrumen utang, seperti obligasi. Dengan kata lain, uangnya hanya berputar di atas kertas. Saya nggak mau kasih uang ke sana, nanti uangnya dibelikan bond lagi. Buat apa? Begitu kira-kira ucapan tegas beliau. Pak Purbaya menyoroti bahwa sebagian besar dana INA yang ada saat ini, yang jumlahnya sudah mencapai sekitar 70 triliun, juga ditempatkan di obligasi. Beliau tidak mau menambah dana jika polanya masih sama. Menurutnya, tujuan utama INA sebagai Sovereign Wealth Fund adalah mengundang investor asing untuk berinvestasi di proyek-proyek nyata di Indonesia, bukan sekadar menjadi pengelola dana pasif. Jadi, beliau menantang INA untuk membuktikan efektivitasnya terlebih dahulu sebelum meminta dana tambahan. Polemik ini pun menjadi sorotan publik. Di satu sisi, ada harapan besar dari visi Pak Luhut
untuk menjadikan INA sebagai magnet investasi global yang kuat. Di sisi lain, ada kekhawatiran yang masuk akal dari Pak Purbaya, bahwa uang rakyat harus dipastikan benar-benar bekerja untuk ekonomi nyata, bukan hanya memperkaya portofolio investasi di pasar keuangan. Jadi, pertanyaannya sekarang, apakah suntikan dana 50 triliun ini akan menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi, atau justru hanya akan menjadi angka-angka di atas kertas? Ini adalah perdebatan krusial yang akan menentukan arah investasi negara kita ke depan. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian setuju dengan optimisme Pak Luhut, atau lebih sejalan dengan kehotihation Pak Purbaya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Ada ketegangan antara dua tokoh penting, Luhut Binsar Panjaitan, Ketua Dewan Ekonomi Nasional, dan Menteri Keuangan, Purbaya Yudisadewa. Apa yang mereka perdebatkan? Uang, tentu saja. Dan jumlahnya tidak main-main, 50 triliun rupiah. Pak Luhut mengusulkan agar pemerintah menyuntikkan dana segar sebesar 50 triliun rupiah ke Indonesia Investment Authority, atau INA. INA ini adalah lembaga pengelola investasi negara kita, semacam celengan raksasa yang diharapkan bisa menarik modal asing dan menggerakkan roda ekonomi nasional. Dengan suntikan dana ini setiap tahun, Pak Luhut optimis aset INA bisa meroket hingga 1.000 triliun rupiah dalam 5 tahun ke depan. Sebuah visi yang sangat ambisius, bukan? Namun, disinilah drama dimulai. Menteri Keuangan, Pak Purbaya, punya pandangan yang berbeda. Bahkan, cenderung skeptis. Beliau khawatir, dana sebesar itu tidak akan benar-benar mengalir ke sektor real seperti membangun pabrik atau infrastruktur, tapi malah parkir di instrumen utang, seperti obligasi. Dengan kata lain, uangnya hanya berputar di atas kertas. Saya nggak mau kasih uang ke sana, nanti uangnya dibelikan bond lagi. Buat apa? Begitu kira-kira ucapan tegas beliau. Pak Purbaya menyoroti bahwa sebagian besar dana INA yang ada saat ini, yang jumlahnya sudah mencapai sekitar 70 triliun, juga ditempatkan di obligasi. Beliau tidak mau menambah dana jika polanya masih sama. Menurutnya, tujuan utama INA sebagai Sovereign Wealth Fund adalah mengundang investor asing untuk berinvestasi di proyek-proyek nyata di Indonesia, bukan sekadar menjadi pengelola dana pasif. Jadi, beliau menantang INA untuk membuktikan efektivitasnya terlebih dahulu sebelum meminta dana tambahan. Polemik ini pun menjadi sorotan publik. Di satu sisi, ada harapan besar dari visi Pak Luhut untuk menjadikan INA sebagai magnet investasi global yang kuat. Di sisi lain, ada kekhawatiran yang masuk akal dari Pak Purbaya, bahwa uang rakyat harus dipastikan benar-benar bekerja untuk ekonomi nyata, bukan hanya memperkaya portofolio investasi di pasar keuangan. Jadi, pertanyaannya sekarang, apakah suntikan dana 50 triliun ini akan menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi, atau justru hanya akan menjadi angka-angka di atas kertas? Ini adalah perdebatan krusial yang akan menentukan arah investasi negara kita ke depan. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian setuju dengan optimisme Pak Luhut, atau lebih sejalan dengan kehotihation Pak Purbaya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya.